البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia itu mengalami beberapa daur kehidupan sebelum dia masuk ke alam nyata ini. Dan ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Yaitu apa? Allah Ta'ala menyebutkan manusia itu melalui fase yang sebanyak ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, kelengkapannya untuk proses itu ada 7 fase yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah min sulalatin min tin, yaitu dari tanah liat yang sudah ditapis, yang sudah diperah. Ini yang pertama, dan ini adalah untuk apa? Untuk Nabi Adam. Kemudian apa itu? Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Yang kedua, dan ini adalah apa? Untuk keturunan Nabi Adam. Kami jadikan dia itu nutfah, terbuat dari nutfah, yaitu dari air mani. Fi qararin makin, yaitu di tempat menetap yang sangat kokoh, yaitu di lapisan-lapisan rahim ibu. Di rahim ibu yang ada lapisan-lapisannya itu, yang dia itu adalah kokoh, sesuai untuk apa? Kehidupan bayi, kehidupan janin. Kemudian faja'alnahu fi nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami cipta dari alaqah, dari nutfah tadi alaqah, yaitu segumpal darah, mulai terbentuk apa? Menjadi darah. Padahal semula adalah air. Ternyata air itu berubah. Kemudian apa? Sehingga menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami mencipta dari alaqah tersebut menjadi segumpal daging. Tsumma khalaqnal mudghata idhama. Kemudian kami jadikan mudghah tadi menjadi tulang, yaitu apa? Mulai terbentuk tulang-tulang, tulang bagian dada, yang dia itu adalah apa? Ada rongga-rongganya. Tapi sementara tulang bagian otak ternyata dia betul-betul apa? Lapisan yang sangat murni, tidak ada rongganya dan seterusnya itu. Bagian tangan sesuai untuk menggenggam, bagian kaki sesuai untuk melangkah, bagian bontot cocok untuk duduk, cocok untuk ruku, untuk sujud dan seterusnya. Masing-masing memiliki bentuk dan fungsi yang beraneka ragam sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Summa kasawnal idhama lahma. Kemudian kami tutupi apa itu? Tulang tersebut dengan apa? Dengan daging, sesuai dengan polanya. Daging yang menutupi tulang kepala tidak sama dengan daging yang menutupi tulang belakang, ataupun tulang pinggul, atau tulang panggul, atau tulang kaki. Masing-masing dagingnya itu lain, ototnya itu polanya lain, sesuai dengan fungsinya suatu saat nanti. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami tumbuhkan dia menjadi makhluk yang lain, yaitu apa? Terbentuk manusia yang cantik, yang handsome, yang indah dan seterusnya, tidak seperti binatang-binatang. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha penuh berkah Allah sebagai pencipta yang terbaik. Ini adalah alur yang dilewati oleh manusia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau setelah menukilkan riwayat-riwayat, sebagian sahih, sebagian beliau dhaifkan. Kemudian beliau mengatakan riwayat-riwayat ini sesuai dengan berita para dokter yang menyampaikan berita kepada saya, yaitu ketika air mani itu sudah menetap di rahim ibu, maka dia itu di dalamnya akan terbentuk garis-garis setelah sekian waktu. Terbentuk garis-garis, kemudian setelah itu terbentuk titik-titik, ada nanti titiknya membesar jadi mata, ada menjadi telinga, ada menjadi hidung dan seterusnya. Itu tentunya apa? Dilihat dengan alat pembesar, mungkin mikroskop atau apa. Ternyata pengetahuan ini sudah ada di zaman Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, para dokter-dokter waktu itu. Dan Allah Ta'ala lebih tahu bagaimana kejadian waktu itu. Karena kalau kita lihat di dalam buku sejarah yang
sesuai dengan yang sampai ke kita, ya hakikatnya hanya Allah tahu. Yang pertama kali menciptakan lensa, menemukan penciptaan lensa adalah apa? Adalah Leonardo da Vinci itu. Dia punya ciptaan macam-macam. Nah, di antara adalah lensa itu. Nah, dari situ para dokter membuat apa itu? Pembesar untuk itu. Pembesar untuk apa itu? Benda-benda yang sangat kecil dan seterusnya. Sebagaimana dari lensa itu terbentuk apa? Teleskop untuk melihat benda-benda di langit. Nah, ini adalah hikmah dari Allah yang sangat besar untuk manusia. Untuk apa? Mengetahui perkara yang sangat kecil. Bahkan apa? Polis-polis pun mendapatkan manfaat dari hikmah tadi. Untuk melihat sidik jari, untuk melihat benda ini, benda itu, dan yang berfungsi di dalam siasat mereka dan seterusnya. Intinya adalah bahwasanya nun jauh di sana, jauh tapi bukan jauh jaraknya, tapi di kedalaman nutfah ternyata banyak amalan di situ. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dari hadis Hudzaifah bin Asid radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyebutkan malaikat diutus oleh Allah Ta'ala kepada nutfah. Nah, kemudian malaikat itu mulai membentuk. Ini adalah sebagai calon matanya, ini sebagai calon tangan, ini calon kaki, ini calon telinga. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Rabb, adzakarun am unsa?" Wahai Rabb, dia laki-laki atau perempuan? Faqadallahu ta'ala masya. Allah menetapkan apa yang dia kehendaki, laki-laki ataukah perempuan. Nah, malaikat mencatat nanti polanya berkembang menjadi apa? Bentuk laki-laki atau bentuk perempuan dengan alat yang sesuai untuk ini, alat yang sesuai untuk itu. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rabb, wariskuhu?" Wahai Rabb, rezekinya bagaimana? Faqadallahu ta'ala masya. Allah Ta'ala menetapkan apa yang dia inginkan. Nanti rezekinya demikian dan demikian, setiap hari begini. Nanti bulan depan rezekinya bertambah atau berkurang atau mengalami fluktuatif macam influktuasi gini dan seterusnya, ujung akhirnya begini dan seterusnya. Ditulis oleh malaikat, entah gimana cara menulis di dalam lembaran-lembaran mereka itu. Ini betul-betul keajaiban yang besar. Waktu itu jelas apa? Belum ditemukan microchip dan lain-lain. Allah lebih hebat lagi dalam menciptakan itu semua. Kemudian ditanya masalah ya Rabb ajaluh, ya Rabb asyaqiyun am sa'id dan seterusnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, riwayat-riwayat yang sahih ada yang polanya adalah penulisan itu di sekitar nutfah. Sementara riwayat yang ma'ruf muttafaqun alaih, penulisannya itu adalah nanti setelah apa? Setelah dia itu menjadi mudghah, yaitu setelah 120 hari. Kata beliau, maka boleh jadi di kebanyakan janin adalah seperti yang riwayat yang terkenal di hadapan kita ini. Sebagian janin ada yang Allah Ta'ala segerakan. Oleh karena itu jangan heran, ada yang lahir prematur tapi apa? Segalanya lengkap, segalanya baik secara umum. Ada yang lahirnya agak lambat dan kelengkapannya juga agak lambat. Itu adalah kembali kepada kekuasaan Allah. Segalanya Allah yang mengatur dan mengendalikan. Kapan untuk begini, bilakah untuk begitu dan seterusnya. Makhluk banyak yang sama tapi juga banyak yang tidak sama. Baik. Kita kembali kepada rangkaian hadis-hadis ini. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya 4 perkara ini telah diselesaikan sebelum kita lahir, yaitu masalah rezeki. Baik. Kemudian juga masalah ajal, masalah amalan, dan juga masalah nasib yang terakhir. Apakah dia orang celaka ataukah orang yang beruntung. Dan hadis ini adalah termasuk undang-undang Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membezakan apakah orang ini Ahlus Sunnah ataukah dia itu orang Qadariyah Mu'tazilah. Makanya jangan heran orang-orang Mu'tazilah berusaha untuk apa? Meruntuhkan hadis ini, tapi mereka tidak mampu. Hadis ini di puncak kesohihan dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang sikot yang ma'rufah. Tidak ada yang tersisa bagi mereka kecuali sekitar mendustakan tanpa hujah, sebagaimana yang kita lewati pada pertemuan yang lalu. Oleh karena itulah maka para ulama Ahlus Sunnah diantaranya adalah Zaidah bin Qudamah rahimahullahu ta'ala, imamun fi sunnah wa riwayah. Maka setiap kali ada orang datang belajar ke beliau, maka beliau menguji dulu. Beliau mengatakan, apakah kamu dari Ahlus Sunnah atau bukan? Kemudian diuji. Apa itu? Beliau mengatakan, asyaqi syaqiyun fi batnihi ummihi amla. Orang yang celaka itu celaka sejak dari perut ibunya atau tidak? Kalau dia mengatakan iya, maka baru dikasih hadis. Kalau dia mengatakan tidak, ini bukan dari Ahlus Sunnah, maka tidak perlu dikasih hadis. Boleh dinasihati, boleh dibimbing akidah, tapi jangan dikasih kemuliaan ilmu hadis dan sanad-sanadnya. Enggak layak dia dapat itu. Baik, karena hadis ini termasuk apa? Termasuk alat untuk menapis, termasuk apa? Tolok ukur seseorang itu Ahlus Sunnah atau bukan. Baik, kemudian Rasulullah bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuh." Demi zat yang jiwaku, demi zat yang mana
tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Memang ini terkait dengan apa? Masalah tauhidul uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah dia yatadammanu tauhid apa itu rububiyah wal asma'i was sifat. Sementara orang-orang Mu'tazilah mereka rububiyahnya kacau dengan dalam masalah ini. Kenapa? Mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak menakdirkan apa-apa dari amalan para hamba. Sementara dalil ini jelas menunjukkan Allah Ta'ala menakdirkan amalan para hamba. Baik. Sementara kalau orang mengatakan tidak menakdirkan berarti apa? Rububiyah Allah Ta'ala itu kurang. Allah hanya mencipta tapi tidak mengatur. Ini berarti apa? Rububiyahnya kurang. Baik. Berarti apa? Orang tadi memang apa? Tauhid rububiyahnya kacau. Makanya para ulama dan memang hadisnya sahih, Rasulullah SAW bahkan bersabda, apa itu? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang Qadariyah adalah majusi umat ini. Yang menyebutkan apa? Sesembahan itu bukan hanya satu. Baik. Hak rububiyah adalah apa? Al-uluhiyah. Baik. Maka di sini Rasulullah bersumpah dengan tauhid uluhiyahnya Allah Ta'ala. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga. Di dalam riwayat yang lain, yaitu dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda fima yabdulin nas, di dalam pandangan manusia. Ini untuk apa? Untuk menjawab iskal di kalangan ulama. Bagaimana dia mengamalkan amalan penduduk surga sampai bahkan jaraknya tinggal apa? Satu hasta saja. Tahu-tahu dia tidak masuk surga. Apakah Allah menyia-nyiakan amalan dia? Maka apa? Dijawab dengan hadis yang lain. Dalam pandangan mata manusia, tampaknya dia orang soleh, tampaknya dia orang baik. Ternyata apa? Allah tahu isi hati dia. Sebagaimana makhluk yang pertama kali terbongkar dalam masalah itu, yaitu iblis. Boleh jadi selama entah berapa ribu tahun dia ibadah bersama para malaikat, dalam keadaan Allah tahu di hati dia ada sesuatu yang tidak layak untuk menyebabkan dia masuk surga, yaitu apa? Kesombongan. Karena Rasulullah telah menyebutkan apa itu? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada walaupun hanya seberat dzarrah dari kesombongan. Tapi ini adalah apa? Dalam pandangan makhluk yang lain, hukum zahir, orang ini baik, orang ini beramal soleh dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala dengan hikmahnya tidaklah memasukkan orang ke dalam neraka dalam keadaan zahirnya orang itu baik. Tapi Allah Ta'ala menampilkan ujian-ujian. Na'udzubillah. Oleh karena itulah maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid mengatakan, Al-balaya tudhiru jawahirar rijal wa ma asra'a ma yahtadihul mudda'i wallahul musta'an. Yaitu bahwasanya ujian-ujian itu akan menampakkan jati diri para tokoh. Maka alangkah cepatnya orang yang mengklaim itu menjadi terbongkar siapa hakikat dia itu. Ketika belum ada ujian tampak semuanya baik, tapi ketika datang ujian ketahuan mana yang emas, mana yang loyang, ketahuan mana yang kokoh, mana yang ternyata yang qalibu ala atibai, berbalik ke belakang dan seterusnya. Baik. Ini adalah dengan apa? Dengan ujian. Adapun kalau belum diuji, belum tampak semua orang pakai kendaraan, tapi apa? Kalau ujian ada ketahuan bagaimana kualiti kendaraannya itu. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, idan jalal ghubar yadharu farasun tahtaka amhimaru. Kalau kalau debu-debu itu telah menghilang, maka menjadi jelaslah yang di bawah dirimu itu kuda ataukah keledai, baru nampak. Tapi kalau semuanya masih debu mengepul, nggak nampak ini orangnya naik kuda atau naik keledai, belum jelas. Yang bagus lagi ternyata dia naik Ferrari, Masya Allah. Cepat, bagus. Baik, itu dengan ujian, nampak asalnya, nampak apa? Jati diri seseorang. Kalau belum diuji, belum jelas isi dia apa. Makanya dikatakan di dalam pepatah Arab itu, kullu ina'in yang doh bima fih. Setiap bejana akan mencurahkan apa yang ada di dalam dirinya. Tapi kalau belum diuji, belum tampak itu. Kalau belum dituangkan, belum jelas isinya apa. Ada yang boleh jadi isinya air, ada yang boleh jadi isinya madu, ada yang boleh jadi isinya adalah minyak zaitun, ada yang boleh jadi isinya adalah na'udzubillah, yaitu najis-najis. Atau ketika dituangkan, tahu-tahu keluarnya adalah ular, na'udzubillah. Dan seterusnya, jiwa manusia lain-lain terbongkar ketika datang ujian. Baik, maka dari sini kita kembali kepada pembahasan tadi, yaitu yang dikatakan orang ini beramal dengan amalan penduduk surga adalah apa? Fima yabdulin nas.
sesuai dengan pandangan manusia, apa yang nampak di mata manusia. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada yang tersisa jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja, yaitu fi ma yabdulin nas. Tampak sangat baik, sudah nggak mungkin lagi dia mengamalkan maksiat, dia orang betul-betul sangat baik. Ini sudah penduduk surga lah, ini sudah jaminan, saya mampu menjamin, saya bersaksi. Misalkan ada orang sampai tingkat itu, mengatakan macam itu, dan orang awam biasanya seperti itu. Lihatnya sesuai dengan dohir yang nampak, yang senang saja. Tapi apa? Kemudian Allah Ta'ala menampakkan aslinya. Dilihat dari apa? Sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Karena takdir itu ada sebabnya. Sebabnya apa yang di dalam hati manusia itu. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu dia didahului oleh Alkitab. Belum sampai ke surga, ternyata telah dihadang oleh catatan asal dari kitab dia. Yaitu apa? Dia itu menjalankan sesuatu yang menyebabkan su'ul khatimah. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dan dia mati di atas itu. Na'udzubillah. Baik. Oleh karena itulah di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, agak terlupakan. Baik. Man asya ala syai' bu'isa alaih. Barang siapa mati di atas suatu, barang siapa hidup di atas suatu perkara, wa mata alaih bu'isa ala dzalik, dan dia mati di atas itu, maka dia dibangkitkan yang seperti itu, yaitu sesuai dengan akhir matinya. Seperti itu pula dia nanti bangkitnya. Ketika akhir hayatnya ternyata su'ul khatimah, maka dia bangkit dalam keadaan apa itu? Sebagai ahlun nar, na'udzubillah. Ahlun nar atau orang yang layak untuk masuk ke dalam neraka. Sama saja apakah nanti kekal, apakah dia nanti mendapatkan rahmat dan seterusnya. Intinya adalah bahwasanya hadis ini menyemangati kita untuk menghindar dari su'ul khatimah. Jangan sampai akhir hayat kita ini adalah akhir hayat yang buruk. Bagaimana kita tahu nanti di akhir hayat kita sebaiknya beramal yang baik? Kita tidak tahu ajal kita. Berarti kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Usahakan jangan sampai kita berbuat maksiat. Karena boleh jadi sedang maksiat tahu-tahu mati. Ini bahaya. Seperti yang terjadi di Indonesia itu, ya di berbagai tempat tentunya ada kes-kes macam itu. Ada seseorang berzina dengan seorang perempuan, kemudian apa? Ternyata habis selesai berzina dia kena serangan jantung, mati. Perempuannya teriak, nangis-nangis. Dia masih sempat tobat. Yang mati tadi nggak sempat tobat lagi. Ternyata apa? Bukan hanya orang yang kena berita menakutkan yang kena serangan jantung, habis bercinta pun boleh serangan jantung. Naudzubillah, mati su'ul khatimah karena berzina. Nah ini bahaya kalau mati di atas suatu kemaksiatan, dibangkitkan di atas itu nanti catatannya. Naudzubillah. Baik, maka dengan sebab itu, manakala kita tidak tahu takdir kita, hendaknya kita senantiasa takut dan harap-harap cemas. Dan inilah yang diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala yang telah kita lewati dalam pembahasan Al-Khauf ini. Para penduduk surga mengatakan apa itu? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah-tengah keluarga kami senantiasa masih merasa takut dan khawatir. Oleh karena itulah mereka tidak lupa untuk banyak membaca Al-Quran, tidak lupa untuk sholat-sholat duha, sholat-sholat witir, dan seterusnya. Apapun amalan yang boleh dilakukan, amal soleh itu. Dengan harapan kita matinya dalam keadaan mengerjakan dari salah satu dari amal soleh tadi. Tayyib, kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam. Al-bala yatudhiru jawahirar rijal. Al-bala yatudhiru jawahirar rijal. Wa ma asra'a ma yaftadihul mudda'i. Wa ma asra'a ma yaftadihul mudda'i. Dan juga sebagaimana syair yang disebutkan dalam Al-Aqdul Farid, tapi ana cuma hafal potongan sedikit aja. Disebutkan di situ, man tazayya bi ghairi kunhihi fadhahathu syawahidul imtihani. Man tazayya bi ghairi kunhihi, barang siapa bergaya-gaya dengan yang bukan hakikat dirinya, fadhahathu syawahidul imtihani, dia akan dibongkar oleh saksi-saksi ujian. Naudzubillah. Allahumma musta'an. Alhamdulillahirabbil alamin.